Firman Tuhan yang menjadi rumah kita pada minggu Paskah yang keempat yang dari kitab Mazmur 31 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Mazmur 31 ayat 15 sampai dengan ayat 19 kita akan membacakannya secara responsorial. Kami akan membacakan dalam ayat yang ganjil dan kita semua yang hadir membaca dalam ayat yang benar. Mazmur 31 ayat 15. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata Engkaulah Allah. Nasibku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuhku yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia. Tuhan, janganlah biarkan aku dipermalukan, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang mati dipermalukan dan turut-turutnya orang mati dan buta. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Sampai sedemikian firman Tuhan yang sampai kepada kita pada minggu Paskah yang keempat ini. Salam bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang sudah mengantarkan kita dalam perjalanan hidup kita, dan kita sudah memasuki minggu Paskah yang keempat, di mana dalam minggu Paskah yang keempat yang menjadi tema bagi kita, selamatkanlah aku oleh kasih setia. Selamatkanlah aku oleh kasih setia. Tentu dalam perjalanan iman dimulai dalam minggu-minggu Paskah menuju Paskah. Gereja memasuki salah satu minggu penting dalam masa-masa Prapaskah yang dikenal sebagai Minggu Okuli. Minggu Okuli dalam arti berasal dari kalimat Latin oculi, Meseter et Dominum, yang berarti mataku tetap terarah kepada Tuhan. Jadi apapun tantangan yang kita hadapi, kita diingatkan untuk tetap hidup kita mengarah kepada Tuhan. Ungkapan ini diambil dari kitab Mazmur 25 ayat 15 yang menegaskan bahwa sikap iman ketika hidup berada dalam ancaman, dalam ketidakpastian, tapi kita manusia dipanggil untuk memandang kepada Tuhan. Untuk kita tetap dipanggil memandang kepada Tuhan. Karena setiap kita manusia tidak ada yang terlepas dari tantangan pergumulan ini. Sampai saat ini saya belum pernah melihat ada jemaat yang berkata, "Pendeta, cobalah doakan aku sudah menimbulkan ada pergumulan. Udahkah kalian pergumulan pendeta atau kebenaran?" Pasti belum ada orang yang pernah seperti itu. Tetapi setiap manusia pasti memiliki tantangan dalam kehidupan kita pribadi lepas Tuhan. Oleh karena itu, melalui tema yang sampai kepada kita, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu, tema ini menjadi semangat spiritualitas kita dalam minggu Okuli, bukan hanya tentang melihat Tuhan, tetapi juga tentang kerinduan kita agar kita manusia Tuhan tetap memperhatikan dan memeluk kita dalam
tantangan kehidupan yang kita jalani. Dalam masa iman, manusia berseru, perhatikan serta dekat aku Tuhan. Seruan ini sekedar doa, bukan hanya doa, tapi merupakan emosional, tetapi pengakuan secara teologis bahwa hidup manusia berada sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Jadi seruan ini mengingatkan bahwa hidup kita harus dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui Mazmur yang menjadi renungan kita, Mazmur 31 tadi ayat 15 sampai dengan ayat 19 ini, kita ingatkan kembali bahwa realita kehidupan kita ketika menghadapi berbagai tantangan. Kadang-kadang kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak memperhatikan kita. Tuhan tidak melindungi kita, atau Tuhan meninggalkan kita. Bahkan ada orang ketika menghadapi berbagai tantangan, dia menganggap bahwa ada juga orang yang menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, ada 4 tipe manusia ketika menghadapi tantangan. Yang pertama, ketika manusia menghadapi tantangan, ada tipe manusia ketika menghadapi tantangan langsung sakit. Sehingga dalam Alkitab dikatakan hati yang gembira adalah obat, tetapi hati yang patah adalah mengeringkan tulang. Ketika manusia menghadapi tantangan dalam kehidupannya, langsung sakit, naik kolesterolnya, gulanya, kuman jantungnya, dan sebagainya. Sehingga hati yang gembira adalah obat, tetapi hati yang patah adalah memerintah tulang. Lalu ada tipe manusia ketika menghadapi tantangan, dia mencari kambing hitam, dia menyalahkan orang lain, dia mencari kambing hitam, siapa yang bisa disalahkan. Lalu yang ketiga adalah ketika orang menghadapi tantangan, dia lari dari masalah. Dia lari dari masalah. Sedangkan dalam hidup ini setiap manusia pasti memiliki tantangan. Karena tidak ada manusia yang lepas dari tantangan. Lalu yang keempat adalah seperti apa yang dilakukan oleh Mazmur Daud. Mazmur Daud yang menjadi renungan kita, Mazmur 31 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Bagaimana Daud ketika menghadapi tantangan, respon Daud ketika menghadapi berbagai tantangan kemudian hidup. Kalau kita melihat mulai dari ayat 12, apa pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Daud dalam Mazmur 31. Dari ayat 12 bisa kita lihat apa pergumulan-pergumulan yang dihadapi Daud. Dalam ayat 10, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, mataku kabur dan jiwa ragaku merana karena sakit hati. Hidupku dihabiskan dalam duka dan tahun-tahunku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi ragu. Aku menjadi celaan bagi semua lawanku, beban bagi tetangga-tetanggaku, dan mengejutkan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan melarikan diri. Inilah pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Tapi dalam pergumulan yang dihadapi oleh Daud ini, respon Daud ketika menghadapi berbagai tantangan, pergumulan hidup, tapi justru Raja Daud dalam Mazmur ini, bahwa Daud
Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Selamatkan aku oleh kasih setiamu. Kadang-kadang kita dalam hidup kita ketika menghadapi pergumulan, kita kadang menyalahkan orang lain, mencarikan diri kita, lari dari masalah. Bahkan kita kadang-kadang menyalahkan Tuhan, dijaga Tuhan ini. Tapi justru respon daripada Daud bahwa menyatakan sebuah pengakuan iman yang sangat kuat. Respon Daud ketika menghadapi berbagai tantangan kehidupan hidup, Daud menggeser posisinya dari ancaman eksternal kepada Tuhan. Doa, permohonan ketika dalam masalah, tekanan dan pergumulan hidup yang dia hadapi, Daud melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Kita kadang-kadang ketika ada tantangan hidup, kita tidak mampu melihat kebaikan Tuhan, sehingga kita membuat Tuhan itu hanya fungsional. Ketika ada kebaikan, kita bersyukur. Sehingga belum pernah orang saya lihat di gereja bisa memberikan ucapan syukur ketika ada tantangan yang dihadapi. Malah presiden berkumpul memberikan ucapan syukur dari keluarga Bapak Simbolan karena dia masih tetap bertahan walaupun banyak tantangan. Anak gagal masuk ke perguruan tinggi, anak gagal dalam mencari pekerjaan, keluarga yang masih tetap dalam kondisi sakit, lapar, pasti dalam sukacita. Tapi Daud dalam hal ini dia melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya, walaupun tantangan belum dia lewati, tetapi dia menggeser posisi tantangan hidup dengan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Begitu juga kita melihat dalam Filipi 1 yang menjadi bacaan kita, Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 8, bahwa kita melihat Daud dan Rasul Paulus sama-sama menghadapi berbagai tantangan, tapi justru mereka sama-sama mengakui bahwa Allah lah yang berdaulat dalam proses ini yang mereka jalani. Sehingga Rasul Paulus bisa mengucap syukur walaupun dalam komunikasi, dalam tantangan, ketika dalam posisi di penjara, tapi dia melihat bagaimana kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya karena pertolongan Tuhan. Aku mengucap syukur ketika melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang dia jalani. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui tema kita selamatkanlah aku oleh kasih setiamu, seruan pribadi daripada Daud, ucapan syukur Rasul Paulus, walaupun dalam ancaman, komunikasi, tantangan hidup, tetapi dia masih melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Allah yang tetap berotoritas, berdaulat, berkuasa atas hidupnya setiap hari. Sehingga melalui renungan ini ada 3 poin penting yang menjadi pedoman bagi kita. Yang pertama, ketika hidup terasa tidak stabil, jangan takut oleh dia, karena hidup kita bukan milik ketakutan, tetapi milik Tuhan. Jadi perlindungan kita ketika hidup terasa tidak stabil, jangan takut, karena hidup kita bukan milik ketakutan, tapi hidup kita adalah milik Tuhan.
Bertahanlah dalam tiap tantangan dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan seperti yang dialami oleh permasmur Daud. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Sama seperti Daud, tidak pernah mengalah di dalam penderitaan, ancaman, tantangan, tetapi Daud tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya harus optimis, tidak menjadi orang yang pesimis, karena hidup kita adalah hidup Tuhan, bukan diri ketakutan. Lalu yang kedua adalah ketika doa-doa kita terasa seperti jeritan kosong, seperti jeritan kosong, tapi biarlah kita mengingat bahwa dalam tantangan jeritan kosong yang mungkin belum kita mendapatkan jalan keluar, tapi harus kita imani bahwa Tuhan memberi ruang untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah kita gereja ketika menghadapi tantangan seperti Rasul Paulus, tetapi dia melihat bahwa jemaat Filipi sebagai anak perpanjangan tangan Tuhan ketika menolong Rasul Paulus. Jadi kita mengingat bahwa kepada kita diingatkan bahwa kasih karunia yang sudah kita terima dalam hidup kita menjadi alat membangun solidaritas untuk saling menopang di antara kita sesama sebagai keluarga Allah. Jadi kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, jadilah kita menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk membangun solidaritas yang saling menopang, bahwa diri kita menjadi sumber kekuatan bagi saudara-saudara kita, dan teman-teman kita juga menjadi sumber kekuatan bagi kita di hidup kita sebagai keluarga Allah. Seperti Rasul Paulus ketika dia di penjara, jemaat Filipi memperhatikan dia. Seperti itu juga yang kita lakukan di tengah-tengah perjalanan hidup kita, sehingga dengan demikian semua kesaksian bahwa kita kembali kepada makna minggu populi. Minggu ini mengingatkan gereja bahwa dalam perjalanan menuju salib, Yesus Kristus iman manusia harus tetap memandang kepada Tuhan. Iman kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Manusia kadang-kadang seringkali lebih mudah memandang kepada ketakutan, masalah, kegagalan atau kekuatan dunia. Tapi biarlah lalu minggu populi ini mengajak gereja untuk mengarahkan kembali pandangan iman kita kepada Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita manusia. Jadi KIP Nina, Tuhanlah sang pengendali kehidupan kita setiap hari. Ketika mata iman tertuju pada Tuhan, manusia akan menemukan keberanian kita untuk berkata seperti permasmur tadi, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Dan ketika manusia menyadari hal ini, doa yang lahir dari satu batin bukan sekedar permohonan seperti Rasul Paulus dan Raja Daud, permohonan keselamatan, tetapi kerinduan yang lebih dalam. Tuhan tetap memperhatikan aku, Tuhan tetap memperhatikan kamu, Tuhan tetap memperhatikan kita semua, bahwa dalam tantangan hidup itu Tuhan tetap ada
di samping kita. Tuhan tetap menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi marilah kita tetap dalam minggu Paskah yang keempat ini tetap teguh berpengharapan kepada Tuhan, karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Mari kita